Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Putri Yulianti dan rekan saya Oktaviani Indah. Kami akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi dari mata kuliah teknologi dan media dalam pembelajaran. Nah, kami telah menganalisis sebuah media pembelajaran yang ada pada suatu video pembelajaran dengan berpatokan pada tabel analisis SWOT, yaitu mengenai jenis teknologi yang digunakan sudah tersedia, jenis multimedia yang digunakan sudah tersedia, kekuatan dan keunggulan teknologi dan multimedia yang akan digunakan akan dipaparkan nanti setelah ini, kemudian kelemahan, kekurangan teknologi, peluang, dan juga ancamannya akan dipaparkan. Nah, teknologi sendiri yaitu digunakan dalam proses pembelajaran yang merupakan bentuk teknologi digital dalam bentuk media video, audio, visual dengan menggunakan misalnya TV, smartphone, dan laptop beserta perangkat teknologi yang dapat meningkatkan kegiatan proses pembelajaran agar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Pada video pembelajaran yang telah kami analisis, terdapat jenis-jenis media, jenis-jenis multimedia yang terdiri dari yang pertama PPT, yang berisi tentang materi pembelajaran mengenai reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif maupun generatif, yang dilengkapi dengan modul digital, video pembelajaran maupun game edukatif. Nah, modul digital ini berisi setiap tahapan proses pembelajaran yang dilengkapi dengan gambar maupun video yang menjelaskan tentang materi pembelajaran. Sementara video pembelajaran tersebut menayangkan tentang kegiatan ice breaking yang dilakukan, kemudian video pembelajaran tentang tumbuhan yang bereproduksi secara generatif. Dan serta kuis dan game edukatif yang berisi tentang bagian-bagian bunga yang bereproduksi secara generatif menggunakan word wall, sedangkan kuisnya menggunakan Kahoot, sehingga dapat membuat peserta didik lebih interaktif dalam proses pembelajaran karena mereka bisa memainkan game tersebut untuk bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian untuk kekuatannya, kami telah menganalisis bahwa terdapat beberapa kekuatan di media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama yaitu fitur pembelajaran yang interaktif. Dengan menyediakan video pembelajaran yang terdapat animasi dan visualisasi yang menarik, akan dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua tentang kebebasan akses sumber belajar. Jadi pada video tersebut, peserta didik diberi kebebasan akses dalam memperoleh materi pembelajaran. Misalnya dari artikel, Google Picture, maupun situs lainnya. Yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat menemukan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian untuk kelemahannya akan dilanjutkan oleh Mbak Oktaviani Indah. Baik, selanjutnya terkait dengan kelemahan teknologi dan media yang digunakan dalam video tersebut, terdapat 4 media yang digunakan. Yang pertama, PowerPoint. Nah, di sini kelemahannya yaitu kurang interaktif jika hanya berisikan teks dan gambar saja tanpa disertai dengan elemen diskusi atau animasi yang menarik, sehingga kurang menarik keterlibatan aktif siswa. Kemudian yang kedua, dapat membuat siswa pasif jika penyajiannya terlalu monoton atau hanya bersifat satu arah saja. Dan yang ketiga, yaitu ketergantungan pada perangkat seperti laptop dan proyektor yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Kemudian untuk media yang kedua yaitu video pembelajaran. Nah, kelemahannya yaitu dapat membuat siswa kurang aktif dalam berpikir jika hanya menonton tanpa adanya aktivitas reflektif atau diskusi lainnya. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil untuk menonton video secara online. Dan yang ketiga, pembuatan video berkualitas tinggi tentunya membutuhkan keterampilan teknis dan juga waktu yang cukup lama. Kemudian media selanjutnya yaitu game edukatif word wall, di mana kelemahannya yaitu yang pertama membutuhkan koneksi internet yang baik untuk dapat mengakses berbagai fitur interaktifnya. Kemudian siswa dapat lebih fokus pada aspek permainan daripada memahami materi secara mendalam, sehingga siswa kurang fokus dalam pemahaman materi tersebut. Dan yang ketiga, tidak semua konsep pembelajaran ini dapat dikemas secara efektif dalam format permainan atau game.
Kemudian media selanjutnya yaitu kuis interaktif Kahoot, di mana kelemahannya yaitu terlalu berorientasi pada kecepatan sehingga siswa yang lebih lambat dalam memahami materi bisa tertinggal. Kemudian memerlukan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone yang mungkin tidak semua siswa miliki. Dan yang ketiga, guru harus memastikan bahwa kuis yang dibuat itu benar-benar relevan dan tidak hanya sekedar hiburan semata. Untuk selanjutnya, terkait dengan peluang media dan teknologi yang digunakan dalam video tersebut. Nah, peluang penggunaan media yang ditampilkan pada video tersebut berupa PowerPoint, video pembelajaran, Word, dan juga Kahoot, ini masing-masing memiliki peluang atau keuntungan yang sama. Yang pertama, PowerPoint. PowerPoint ini dapat membantu penyampaian materi secara lebih struktur dan visual, sehingga dapat memudahkan pemahaman siswa. Kemudian video pembelajaran. Nah, ini memungkinkan siswa untuk dapat belajar secara mandiri dan juga fleksibel, serta memberikan ilustrasi yang lebih konkret terhadap materi yang diajarkan. Kemudian game edukatif seperti Wordwall ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam metode pembelajaran yang berbasis permainan interaktif. Sedangkan Kahoot sebagai platform kuis interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui metode pembelajaran berbasis permainan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga kompetitif. Untuk tantangan dalam penggunaan media PowerPoint, video pembelajaran, Wordwall, dan Kahoot ini, di antaranya yaitu kesenjangan digital, di mana tidak semua sekolah ini memiliki akses ke perangkat teknologi dan internet yang memadai, terutama yang berada di daerah terpencil. Selain itu, kesiapan guru dalam menggunakan teknologi juga dapat menjadi kendala karena tidak semua pendidik memiliki keterampilan digital yang cukup untuk mengoptimalkan penggunaan media tersebut. Nah, tantangan lainnya yaitu keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil dan juga kurangnya perangkat pendukung di beberapa sekolah. Nah, dari sisi siswa itu sendiri, yaitu siswa tidak semuanya memiliki perangkat pribadi untuk mengakses materi digital yang dapat memperburuk kesenjangan pembelajaran digital. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.